Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agi Khoirunisa, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai IPA pada modul tentang pubertas dan juga kesehatan reproduksi remaja. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Setiap manusia atau makhluk lainnya itu mengalami yang namanya pertumbuhan dan juga perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran fisik yang bisa diukur dengan alat ukur. Contohnya tinggi, pertumbuhan tinggi bisa diukur dengan meteran, lalu berat badan kita bisa diukur dengan timbangan. Sedangkan perkembangan itu merupakan perubahan menuju proses kedewasaan. Nah, ditandai dengan bertambahnya kemampuan serta struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Nah, ini merupakan tahap perkembangan manusia. Bisa dilihat di sini ada bayi, yaitu sejak anak lahir sampai berusia 1 tahun, kemudian ada balita, yaitu anak berusia 1-5 tahun, kemudian anak-anak berusia 5-10 tahun, remaja berusia 11-20 tahun, dewasa berusia 21-49 tahun, tua berusia 60-65 tahun, dan lanjut usia di atas 66 tahun. Kemudian pada salah satu tahap tadi ada yang disebut sebagai tahap remaja, dan pada tahap ini biasanya terjadi yang namanya pubertas. Nah, pubertas merupakan masa terjadinya perubahan fisik dan mental termasuk emosi dan juga perilaku pada anak laki-laki maupun perempuan yang disebabkan oleh perubahan hormon. Nah, masa pubertas ini juga kita sebut sebagai akil baligh atau usia remaja. Nah, pada masa pubertas ada masa peralihan dari anak-anak menuju remaja atau anak-anak menuju dewasa awal gitu ya. Nah, masa pubertas ini pada laki-laki maupun perempuan memiliki ciri-ciri atau memiliki perubahan fisik yang khas gitu ya. Nah, pada laki-laki dan perempuan terjadi yang namanya perubahan primer maupun perubahan sekunder. Perubahan primer merupakan perubahan yang pokok atau yang terjadi sebagai tanda bahwa dia mengalami masa pubertas. Sedangkan perubahan primer itu bisa berbeda-beda setiap orangnya. Selanjutnya, perubahan pada laki-laki. Perubahan primer pada laki-laki pada masa pubertas ditandai dengan mengalami yang namanya mimpi basah. Nah, mimpi basah berkaitan dengan awal diproduksinya sel kelamin jantan. Nah, ciri-ciri fisik atau perubahan sekunder, kalau tadi perubahan primer, nah sekarang perubahan sekunder pada laki-laki adalah tumbuh jakun, tumbuh kumis dan janggut, tumbuh rambut-rambut halus di ketiak dan organ kelamin membesar, suara berubah menjadi berat, dada tapak bidang, dan biasanya muncul bau badan. Kemudian perubahan pada perempuan, perubahan primernya adalah mengalami yang namanya menstruasi. Menstruasi biasanya terjadi 1 kali selama sebulan, dan ini terjadi setiap bulannya. Nah, pada saat mengalami pubertas, perempuan itu memproduksi 1 sel telur yang siap dibuahi oleh sel jantan atau sperma setiap bulannya. Dan jika tidak dibuahi, maka akan terjadi peluruhan. Si sel ovum tersebut akan meluruh bersama dinding-dinding rahim dan juga darah-darah. Nah, itu kita sebut sebagai menstruasi. Sedangkan ciri fisik atau perubahan sekunder pada perempuan yang mengalami pubertas adalah yang pertama payudaranya membesar, yang kedua pinggulnya melebar, 3 tumbuh rambut halus pada ketiak dan kemaluan, dan yang terakhir suaranya biasanya lebih melengking. Ini ada infografis yang memberikan informasi mengenai perubahan pada jiwa remaja yang mengalami pubertas. Salah satunya adalah emosi yang tidak stabil, rasa ingin tahu yang besar, mulai mencari jati diri, tertarik dengan lawan jenis, dan tidak ingin tergantung dengan orang tua. Selanjutnya, pada masa pubertas ini penting bagi seorang remaja baik laki-laki maupun perempuan untuk menjaga kesehatan reproduksi baik pada perempuan maupun laki-laki, dan juga tentu menjaga kesehatan emosi dengan cara bergabung dengan kelompok-kelompok yang bisa membuat kita menjadi lebih positif lagi. Kemudian cara menjaga kesehatan reproduksi perempuan yang pertama adalah mandi secara teratur, biasanya 2 kali sehari, dan jika badan terasa kotor atau lengket sebaiknya segera dibersihkan. Kemudian gunakan pakaian dalam yang mudah menyerap keringat dan usahakan alat kelamin tidak basah sehingga nanti tidak lembab, karena lingkungan yang lembab akan membuat kuman bertumbuh dengan cepat. Kemudian pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari atau jika sudah kotor segera diganti. Kemudian saat menstruasi sebaiknya mengganti pembalut setelah beberapa jam sekali.
Kemudian basuh dan keringkan alat kelamin sehabis buang air kecil. Cara membersihkannya adalah dari arah depan ke belakang sehingga tidak ada kuman yang dari anus masuk ke alat reproduksi. Hindarilah penggunaan sabun yang mengandung deodoran atau parfum sehingga bisa mengikis lapisan kuman-kuman baik yang ada di sana. Kemudian jangan terlalu sering memakan makanan yang banyak mengandung garam karena garam ini berpengaruh pada keseimbangan cairan yang ada di dalam tubuh kita dan pada akhirnya bahkan bisa menyebabkan perasaan tertekan dan juga tegang akibat dari regulasi yang tidak stabil. Nah, selanjutnya cara menjaga kesehatan reproduksi pada laki-laki. Yang pertama, mandi minimal 2 kali sehari menggunakan air yang bersih dan seperti tadi jika sudah terasa kotor maka segera dibersihkan. Kemudian gantilah pakaian dalam paling sedikit 2 kali sehari. Kemudian basuhlah organ reproduksi setelah buang air kecil. Berolahraga secara teratur dan minum air putih yang cukup. Hindari pemakaian pakaian dalam yang ketat karena dapat meningkatkan suhu testis. Kemudian tidak menggunakan celana dalam dari bahan nilon atau bahan lainnya yang tidak menyerap keringat. Sehingga jika tidak terserap keringatnya maka akan ada suasana lembab di sana dan lebih disukai oleh bakteri. Kemudian menjalani hitan atau sunat. Ya, hitan atau sunat ini berfungsi untuk membersihkan atau mencegah penumpukan kotoran yang ada pada organ reproduksi laki-laki. Kemudian menghilangkan kebiasaan mandi dengan air panas. Nah, karena temperatur yang sejuk diperlukan untuk perkembangan sperma. Itu saja materi pada pubertas dan cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa remaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official, dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.